Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Khususan di muallif hadha kitab al-Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jawi Al-Batani wa khususan li muassisi hadha al-majlis wal masjid an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ti darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaqdamu alaina futuh al-arifin wa yuqina fid din wa yarzuquna kamala ikhlasi wa yaqin ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Rabbi alayna min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Takilna ila tadbiri anfusina Fanafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lirrajai sawabun anta ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli Salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu jamaah majlis ilmu yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Al-Baqi Haji Dr. Andas Muhammad Ja'far, Kak Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, Ki Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, dan seluruh pengurus masjid Jami Baitul Abidin At-Tahirah wal Yakin, dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya mana nih? Wa bis sanadil muttasili ila al-imami al-muhadditsi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Aidul marid tapi iyadatul marid? Hah? Aidul marid. Aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aidul marid, orang yang menjenguk orang yang sakit, yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji'a, yaitu berjalan pada kebun-kebun surga hatta yarji'a, sehingga ia kembali pulang. Ini kemuliaan menjenguk orang yang sakit. Tapi yang dijenguknya itu adalah orang yang betul-betul mesti kita jenguk. Karena nggak semua orang yang sakit itu dijenguk. Ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan, ada juga yang diharamkan. Meskipun menjenguk orang sakit itu dasarnya adalah menurut para ulama, jumhurul ulama, itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah ya. Sunnah apa? Sunnah ain. Menurut jumhur ya, indal jumhur itu sunnah ain. Tapi menurut pengikut mazhab Imam Maliki yang terdahulu, Qudamaul Malikiyah, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Imam Al-Bukhari itu justru mewajibkan. Wa sarrahal Bukhari bi wujubiha. Jadi Imam Bukhari itu mewajibkan. Tapi ada yang mestinya enggak usah dijenguk tuh. Ya. Wala yusannu iyadatul fasikil mutajahiri, dan tidak disunnahkan menjenguk orang yang sakitnya itu adalah orang yang fasik, yang menampakkan akan kefasikannya. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan. Orang fasik itu bukan orang kafir, orang Islam tapi tidak melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Tahu sholat wajib yang nggak kerjain, itu namanya fasik. Tahu judi haram tapi dia kerjain, itu namanya fasik. Jadi justru makruh tuh. Jangankan jenguknya, duduknya aja juga itu jadi haram. Jadi haram duduknya. Jadi sebagian ulama mengatakan yahrumuhu inasu, menghibur orang yang fasik ketika sakit itu hukumnya haram. Walau bijulusi ma'ahu, meskipun sekedar duduk-duduk doang. Nah, jadi ini jenguk orang sakit banyak hukumnya, ada yang sunnah ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah, ya, ada juga yang disebut wajib. Ya, wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah ain, ya, sunnah ain. Jadi menurut pengikut mazhab Imam Maliki itu hukumnya fardu kifayah. Menurut Imam Al-Bukhari hukumnya wajib. Nah, ada juga yang makruh bahkan menjadi haram tuh. Itu jenguk orang yang fasik, orang yang tahu hukum tapi dia melanggar. Nah ini aidul marid yamshi, orang yang menjenguk orang yang sakit, yamshi bi makhrafatil jannah, berarti dia sedang berjalan pada kebun-kebun surga. Makhrafat itu maknanya bustan sama bustan juga itu kebun. Ini berarti jenguknya siang nih. Jadi ahsannya itu bagusnya jenguk orang yang sakit siang hari, karena bahasanya yamshi. Ya, karena bahasa Arab itu unik. Kalau jalan malam namanya masya, kalau jalan siang namanya saro. Ya, makanya Isra. Isra berarti Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj jalannya malam, diperjalankan oleh Isra Mi'raj. Ya.
Jadi kalau jalan siang itu masya. Orang dulu kalau suka yang jalan-jalan tuh kita tamasya yuk. Tamasya itu di jalan-jalan, tapi siang. Ya, jadi kalau sarok itu jalannya, kalau berarti sunnahnya di sini jenguk orang yang sakit itu siang. Ya kalau di rumah sakit kan ada jam-jamnya tuh, mulai jam 1 sampai jam berapa. Afdalnya siang. Jadi fi makhrafatil jannah, berarti orang yang sedang berjalan menuju menjenguk orang yang sakit, dia berarti sedang berjalan pada kebun-kebun surga. Artinya sedang memetik buah-buahan surga, memetik pahala-pahala dari menjenguk orang yang sakit. Hatta yarja, sampai balik lagi dah. Pulang lagi, balik lagi pulang, itu dia sedang memetik kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang dia dapatkan ketika menjenguk orang yang sakit. Pulang pergi, tapi landasannya ikhlas. Ya landasannya ikhlas karena Allah, bukan ada tendensi lain. Tujuannya memang kita ingin menghibur orang yang sakit. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, innal aida yazilluhu Allahu bi khamsati wa sab'ina alfa malakin. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu diberikan perlindungan oleh Allah dengan 75.000 malaikat. Jadi dipayungi oleh para malaikat. Hadisnya sahih nih dalam kitab Al-Adab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi jenguk orang yang sakit itu kemuliaan banyak. Ya. Nah, tapi yang sakitnya juga mesti ada kesabaran. Ya. Nanti ketika kita menjenguk orang yang sakit ada adabnya lagi tuh. Yang pertama itu memberikan ingatan bahwa sakit itu ada pahalanya. Pasti itu ya, sakit itu ada pahala. Ayyud laba nafsahu bizikri ba'dis sawabil marad. Mengingatkan kepada orang yang sakit, ini adab kita yang jenguk nih. Mengingatkan orang yang sakit bahwa ada pahala terhadap penyakit itu. Ada pahalanya. Makanya ditambahin lagi wasabri, dan juga memberikan ingatan kepada orang yang sakit untuk sabar. Untuk sabar, nggak usah gelisah segala macam. Kan Ibnu Sina pernah mengatakan, al-wahmu nisfud da'i. Kegelisahan itu merupakan setengah daripada penyakit. Jadi gelisah, galau ketika dia sakit itu justru nambahin penyakit yang lain. Ya. Jadi nambahin penyakit yang lain tuh. Wat itmananu nisfud dawa, tenang itu setengah daripada obat. Wasabru bidayatus syifa, sabar itu merupakan permulaan daripada kesembuhan. Ya. Jadi kalau justru dia dalam keadaan sakit gelisah, itu justru nambahin penyakit. Saya ternyata ada salah satu jamaah saya, jamaah setiap malam Selasa itu, ya di daerah Walang. Dia awalnya cuma di swab doang, tapi nungguin swab stres. Sekarang stroke. Iya, dia nungguin swab. Orang kan ada ya nungguin swab, ada apa ya? Gelisah, takut hasilnya ntar reaktif apa sih, nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Ya. Kemarin telepon saya kemarin, kata pengajian di tempat dia belum dibuka. Ngomongnya nggak gitu. Berarti kan ngomongnya udah apa sih namanya gitu ya? Udah agak pelok. Gitu. Saya tanya, kenapa sih bisa begitu si Fulan itu? Dia nungguin swab. Lah nungguin swab apa stroke? Iya, awal stres. Untung masih stroke, belum 2 truk tuh ya. Iya, santai aja. Dulu ada seorang waliullah yang sudah kasyaf.
yang punya kadar ma'rifah yang tinggi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah dengar dari riwayatnya. Jadi ada waliullah yang sudah mukasyafah. Jadi sesuatu yang kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Sesuatu yang kita nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Jadi goib bagi kita, kasyaf bagi mereka. Itu namanya orang yang disebut kasyaf, ya, kasyaf. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Kashfu wa Tabyin fi Hururi Khalqi Ajma'in, menyingkap dan memperjelas keterperdayaan seluruh manusia. Ini orang kasyaf ini diperlihatkan oleh Allah ada rombongan penyakit. Rombongan penyakit jalan. Ya, namanya penyakit kan makhluk Allah, ya kan? Jadi ada wujudnya sebetulnya penyakit, cuma kita nggak kasyaf. Ya, penyakit itu sebenarnya ada wujudnya. Cuman bagi kita kan nggak ada wujud, ya kan? Sakit apa lo? Sakit kepala. Gimana sakit kepala bentuknya gimana coba? Kan nggak bisa kan? Ada yang ngasih tahu sakit kepala gimana bentuknya, ada nggak? Begini kan? Ya, tapi orang-orang yang kasyaf dia bisa melihat. Ini penyakit bagi jalan rame-rame nih. Jalan-jalan. Mau kemana nih? Oh, kami ini mau ke Damaskus. Ngapain? Ya, melaksanakan tugas dari Allah untuk memberikan penyakit orang-orang Damaskus. Penyakit mawabah, sekarang namanya penyakit virus lah, namanya virus. Ya. Berapa lama kamu di sana? Sebentar, cuma 2 tahun. Ya, cuma sebentar 2 tahun. Berapa yang akan diberikan penyakit? Nggak banyak, cuma 1000. Oh yaudah, laksanakan tugas dari Allah, berangkat ya. Begitu 2 tahun kemudian ketemu lagi nih orang kasyaf ini, mukasyafah ini, nama penyakit itu. Udah tugasnya, udah selesai tugas saya. Dalam 2 tahun, berapa yang kena penyakit di sana? 50.000 orang. Lah kemarin katanya cuma 1.000. Iya, itu yang sisanya karena pada stres. Yang sakitnya 1.000, tapi karena ngelihat orang pada sakit, ngelihat orang pada meninggal, itu yang ngelihat pada mati juga. 50.000. Jadi sisanya itu karena stres, karena takut, karena macam-macam deh. Karena gelisah. Ya makanya santai aja. Kalau kata anak sekarang woles. Kalau woles santuy. Santuy aja lihat penyakit. Emang penyakit itu santai aja. Gitu. Tapi kita tetap menjaga, ya. Nah, 3M, jangan nyolong 17M tuh, jangan, ya. Jaga 3M aja, jangan nyolong 17M. Kita kan cuma 3M tuh kan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya. Iya, 3M. Enggak makan, molor, minum betul ya. Makan, molor, modal. 3M juga. Nah ini sikap kita kepada orang yang sakit, kasih peringatan. Penyakit ini pasti ada pahalanya, ya kalau sabar, ya. Yang kedua, adab kita ketika kita jenguk orang yang sakit adalah ayyuhassila syahwata. Kasih apa yang disukai oleh orang yang sakit. Mustahahu, apa-apa yang disukai oleh orang yang sakit. Tapi in lam yadur, kalau enggak membahayakan. Mau makan apa nih? Gitu. Duren. Nah kalau enggak membahayakan kasih. Ya, mau duren, mau sate, ya. Kasih, tawarin, suruh makan biar banyak. Jadi kasih ayyuhassila mastahahu in lam yadur. Kasih apa yang disukai oleh orang yang sakit asal jangan membahayakan. Ya, kalau nggak membahayakan biar. Kalau penyakit biasa, mau makan apa nih? Gulai, sate. Habis makan sate kita makan duren gitu. Senengin. Tapi kalau orang yang darahnya tinggi jangan ditawarin. Cepet itu. Aja, cepet ya. Yang dia sukai apa? Mau makan apa kira-kira nih? Mau buah-buahan apa? Ya, buah-buahan apa? Itu kasih tuh. Jadi kita ayyuhassila mastaha.
memberikan apa yang dia inginkan, in lam yadurru, kalau tidak membahayakan. Ya. Yang ketiga juga wa alla yaqtaridu alaihil amin. Jangan ngelarang-ngelarang, mencegah orang yang sakit itu ketika merintih. Karena ada orang yang sakit, aduh gitu, biarin aja. Ya, jangan suka dicegah. Wa alla yaqtaridu alaihi fil anin. Jangan mencegah orang yang sakit ketika dalam keadaan merintih. Biarin dia merintih. Dia sedang merasakan sakitnya. Kan kadang Masya Allah kan gitu ya. Biarin aja, biarin. Ya, jangan kita larang-larang. Tapi sebaiknya ayyursyidahu bil lutfi ila anna zikra aula. Tapi kasih tahu pelan-pelan, mendingan zikir aja, itu lebih bagus daripada merintih-merintih. Mendingan zikir baca apa ya. Itu adab kita ketika menjenguk orang yang sakit. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Kasih tahu nih, pahala sakit ini luar biasa. Ya, pahala sakit ini luar biasa. Yang kedua, kasih kedoyanan, kesukaan orang yang sakit jika tidak membahayakan. Ya. Berupa makanan atau minuman, kasih ya. Jangan dilarang makan ini, enggak boleh lo makan ini nih, enggak boleh makan. Jangan. Kasih aja, kalau tidak membahayakan, berikan. Ya, berikan. Yang ketiga adalah kasih tahu dengan pelan-pelan atau kasih pengertian supaya dia lebih baik berzikir kepada Allah. Yang terakhir ini yang jarang kita kerjain nih. Wa ayyas alal maridho ad-du'a lahu. Minta doa kepada orang yang sakit. Kita minta doa kepada orang yang sakit. Pada umumnya kan yang sakit kan yang ngomong doain saya kayak biar sembuh kan gitu ya. Padahal sunnahnya itu kita yang sehat minta doa kepada yang sakit. Doain saya, ya. Makanya saya lihat tuh orang-orang alim tuh ketika jenguk kawannya yang alim, baca tuh minta, Yai doain saya. Dia lagi sakit yang diminta, ya. Saya baru paham, oh iya ada, oh baru ketemu nih hadisnya baru ketemu. Waktu dulu abah saya sakit tuh, datang Ki Haji Saifuddin Amsir ke rumah saya, Allah yarham juga. Datang, Walim doain saya. Justru yang sehat minta doa kepada yang sakit. Ya beliau kan udah tahu hadis, yang udah tahu tentang masalahnya. Kita kan gak tahu. Lu doain gua apa? Masa lu minta gue? Kan gitu kan kadang-kadang. Mestinya memang yang sakit diminta, bukan yang sakit minta. Gitu. Ya walaupun yang sakit minta ya nggak apa-apa, tapi afdolnya yang sehat minta doa kepada yang sakit. Karena kan ada doa-doa yang mustajab, salah satunya al-marid hatta yaqroha. Orang yang sakit sehingga dia sembuh. Ya. Kan ada orang yang perang sampai pulang, orang haji kembali lagi kan gitu kan. Nah, doa orang tua kepada anaknya. Nah, salah satunya adalah doaul marid hatta yaqroha. Doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Tuh, itu juga kita minta. Ya. Dan kita ketika diminta jangan salah kaprah. Justru itu memang betul. Jangan bilang lu minta sama gua dong didoain. Jangan. Justru orang yang sakit itu doanya sedang mustajab. Ya, sedang mustajab. Ya. Jadi ini adab-adab dari sebagian adab-adab kita ketika menjenguk orang yang sakit. Dan juga jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama jenguk orang sakit, jangan lama-lama ngobrol panjang lebar, nggak usah. Ya, kita duduk kayak samping dia dah. Ya, duduk samping dia, hibur. Dan juga jangan menceritakan hal-hal yang tidak mengenakkan buat dia. Ya, ceritain yang enak-enak aja. Ya, yang enak aja. Jangan ngomong sakit apa lo? Ini, wah tetangga gua kemarin begini sama nih, sama gini nih. Kayak tinggal menghitung hari lu nih kayaknya nih gitu. Ya tinggal menghitung. Ya, justru kita doain. Kan Nabi pernah tuh menjenguk orang yang sakit, doanya
kepada orang yang sakit itu as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an tu'afiyaka wa yashfiyaka. Doa Nabi itu kepada orang yang sakit itu bacanya 7 kali ya. Nas'alukal adzim rabbal arsyil adzim an yu'afiyaka wa yashfiyaka. 7 kali bacanya ya. Bacanya 7 kali. Minta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, apaan tuh? Kesembuhan buat dirimu dan kesehatan buat dirimu. 7 kali. Ya, bacain di depan orang yang sakit. Pelan-pelan aja, ya. Pegang aja gitu. Keningnya atau apanya, ya pegang aja. Ya, as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayu afiyaka wa yashfiyaka. 7 kali pelan-pelan ya. Itu doa Nabi. Boleh kita doain ya. Boleh kita doain. Enggak apa-apa ya. Untuk saudara-saudara kita kembali nih kepada bahasan kita. Jadi kemuliaan salah satu dari sekian banyak kemuliaan menyembuh orang sakit itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti berjalan pada kebun-kebun surga. Ya, kebun-kebun surga. Dari mulai berangkat sampai kembali ke rumah lagi ya gitu. Ini salah satu keutamaan dari banyak keutamaan. Wa qala alaihi salatu wassalamu wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf ada acara nikahan dikit ini ya. Dan mari kita baca Fatihah, semoga Allah berikan kita manfaat ilmu, panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat dunia, hajat akhirat, mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.